berlama-lama kita masuk ke dalam in-game Soebel Arena baru tepuk tangannya. Let's go to play now down. Dan ini dia untuk early power yang akan ditunjukkan oleh kedua belah tim. Loyski yang kali ini menggunakan Chow harusnya masih akan sama agresifnya, masih akan sama mengganggunya. Tapi bedanya nggak langsung ke area jungle ya tadi untuk memberikan satu pemaksaan retribution. Dan ya pertukaran damage di Sakit awal. loh, sakit loh. Jangan salah itu sakit juga loh. Ya. Dan itu cukup mengerikan. Meanwhile di arah top lane, Kadera masih struggle dengan ada seorang Toy. Ya seperti kata Profesor KB, Nevin, di early seperti ini dia nggak boleh kalah. Ya makanya dia freeze ya minionnya ya. Biar Toy harus maju ke depan. Itu juga yang dilakukan sama Dairen. Biar wave minionnya menuju ke arah dari turretnya Dairen. Sama-sama melakukan freeze minion, hanya saja pembedanya mungkin di sini ada Master Assassin. Yang tentu akan membuat Kadera jauh lebih ofensif di laningnya. Oh iya tuh kan, apalagi Master Assassin. Dia udah prepare banget tuh Nevin untuk sendiri. Solo pick off ya yang bakal coba untuk dimainkan juga secara damage akan lebih besar dari seorang Kadera nantinya. Tapi untuk RRQ juga ini mereka ya dengan bermain secara team fight itu bakal jadi tantangan tersendiri buat di early game sebenarnya. Di bawah level yang keempat mungkin dan di bawah untuk 2 menit pertama sampai nanti turtle muncul. Mereka harus bisa mandiri di arah laning. Tapi Rians. Oke, bakal coba dipasang. Flicker for defensive. Kali ini meanwhile di arah bottom lane. Gops akan coba dipasang. Dan flicker for defensive dari Idok. Dengan second hammernya berhasil mendapatkan Gops kembali. Dan kali ini first blood di tangan dari tim RRQ. Idok. Gila, satu tanker yang cukup menggugah selera para pasukan dari tim RRQ. Dan bahkan lihat Baluski di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ, mereka tidak akan kenal diam. Belum Unleash the Beast, karena Aboy masih satu posisi terbuka. Sangat keluar dikeluarkan. Dan nampaknya kalau ngomongin ke arah sosok Susujin yang masuk lagi ke dalam, kalau dia nggak full health bar, ini akan jadi sia-sia. Iya ya, dan ngelihat dari posisi Make It sepertinya belum ada satu upaya untuk melakukan penculikan karena Turtle juga. Masih menunggu momentum yang tepat dan lebih tepat lagi menunggu Balayski. Karena mereka butuh mata ya di sekitar area objektifnya. Ya mereka butuh vision. Biar nanti kebuka. Dan targetingnya jadi lebih oke karena ada Chow ya, the Way of Dragon. Apakah Turtle-nya akan direlakan? Sehingga pertukaran dengan orange buff yang akan dilakukan oleh MyKids sudah mulai bergerak ke seberang sana. Dan mencoba untuk mencari ofensivitas dari area jungle-nya. Tapi lihat, kali ini Susujin dengan adanya turtle ini dimiliki para pasukan dari tim RRQ, rotasi langsung dibuat lari ke atas. Karena ini juga menjadi sebuah concern yang sangat penting ketika sosok Kadera dikasih ruang yang banyak. Ini berbahaya sekali nantinya ujungnya. Tapi Aboy! Purify Gaming! Gak bisa menyelamatkan dirinya dan itu dia Susujin. Unleash the Beast. Membuat perpasukan dari tim Geek Farm harus kehilangan mid laner. Plus Purify yang dia miliki dan Toy masih mengungguli Kadera di laningnya, Nevin. Iya, tapi ini kalau ngomongin ketiga laning, sebenarnya dari Geekfam udah mulai ketinggalan ya. Mulai tadi Gops yang sempat tumbang, Kadera yang lumayan ke pressure juga. Bahkan dari area mid, Aboy udah sempat terpick off. Dan ya, masih di angka yang sama ya untuk audience prediction 89% ke arah RRQ. Oke, bedanya sekarang Toy udah dapet Dead Sonata ya, jadi bisa memberikan poke damage. Dan lebih bisa bermain dari jarak yang lebih jauh, bisa last hit juga ke arah gerobaknya. Dan Kadera yang lebih dalam ancaman sepertinya karena poke damage-nya lebih mengerikan. Oke, ada MPLID Extremer. Amoy, gemoy. Gak apa ya kalau Bang Haji yang ngomong kayak Gak cocok. nggak cocok. Terima kasih loh, Nevin. Halo Kak Amoy. Halo. Serius banget ya. Iya. Mungkin karena lagi intens kali early Iya. game-nya kan. Lagi intens, apalagi di game yang ketiga. Ini bakal Ini bencana. menentukan banget. Dan ada ini bencana nih, pas muncul juga ya. Jadi bencana. Ini bencana kecil kalau malu tutup mulut. Malu tuh ya. Aduh, tapi balik lagi ya ke dalam gamenya juga sekarang. Prince yang mengambil ultimate dari Susujin ini bakal lebih ke arah individual sih, lebih mengebuat dia lebih sustain saja. Apalagi pas banget Turtle juga akan segera muncul dan sepertinya untuk kedua belah XP laner ini bakal join di teamfight ini. Wah harus sih, karena kalau misalkan nggak join X-Lanernya, udah pasti teamfight-nya bakal jadi 5 lawan 4. Otomatis harus join. Tapi kayaknya tetap bakal jadi 5 lawan 4. Anyway, Geekfam melakukan sebuah rotasi yang menarik Kaderanya ke bottom lane. Oke, Kadera ke bottom lane karena Kadera bisa datang kapan saja menuju ke arah Turtle dan di depan sana Lukas masih mendapatkan Turtle mereka. Membuat dari arah Kyoshi melakukan diva dan implosion from Idok berhasil mendapatkan Gob. Tambah follow-nya damage tambah dan tidak ada burst damage.
Membuat Gops masih bisa selamat, tapi informasinya cukup mahal dengan flicker plus impulsion dari Kido. Iya, ditukarkan dengan satu alter turret di bagian bottom lane. Tapi masalahnya eliminasi dan turret di atas pun bakal menjadi milik dari RQ kan? Gila sakit banget. Iya, tetap akan menjadi milik RRQ. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, untungnya sosok dari RRQ mendapatkan Lukas. Kalau tidak, invasi dari Baloyski ini udah bagus banget tadi. Ngebuat seorang Lukas agak sedikit terhambat. Iya. Dan akhirnya mengendorkan purple buff dia nih. Agak susah ya jadinya buat dapetin purple buff. Ditambah lagi tadi retribution dari Setsujin juga lagi nggak ready. Jadi ya bakal dilepas terlebih dahulu aja buat sekarang. Dan untuk para pemain dari RRQ Hoshito ini, yang berarti udah mulai bisa lebih aktif pas karena teamfight, itu udah mulai menjadi tanda bahaya juga buat Geek Fam. Ya setuju sih, karena Toy bakal dikawal pastinya. Udah ada Sky Pierce juga. Di mana item ini akan cukup ya untuk bisa memberikan efek eksekusi. Tapi caderannya masih belum ketemu jawabannya nih. Masih belum ada yang bisa ngejawab split push yang jadi jawab. Mungkin dengan Dairen terlebih dahulu. Tapi butuh Dairen juga RRQ-nya untuk teamfight. Iya, makanya berat juga nih RRQ sih. Kalau dimainkan oleh Kadera, Harus main 3-2 berarti. kalau mainnya 3-2 agak cukup kurang, tapi lihat The Wild Dragon dikeluarkan begitu saja berikut seorang Gops. Buying time diberikan, dan Setsujin masih mau lebih. Dan lihat Alex tepin! Berhasil melakukan satu point kill, karena Gops sudah tidak ada lagi jalan untuk pulang. Satu Spear of Destruction tidak berhasil mendapatkan siapapun. Meanwhile, Sang Cloud, Aboy! Solo kill from Bridge! Bahkan Baloyski mencoba untuk menutup jalan dari seorang Richard, tapi setidaknya dengan 2 point kill udah cukup mahal. Walaupun harus ditukar dengan turret juga di arah bottom lane. Wah, tetep ya nggak berhenti caderannya bro. Ya ini dia, pemanfaatan ruang ya. Karena mau nggak mau kalau misalkan caderannya join teamfight sekarang, dia belum cukup itemnya. Gak mampu, belum mampu. Belum mampu dan fokus, implosion telah dikeluarkan di depan sana kah? Mundur ke belakang mendapatkan sosok seorang Mekin. Tapi volume damage masih sedikit kurang membuat para pasukan dari tim RRQ hanya mendapatkan Gops. Tidak mendapatkan Mikis, tidak mendapatkan Baloyski, dan fokus menuju ke arah Turtle yang ketiga untuk perfect Turtle tim RRQ. Sekalipun perfect, lihat goldnya masih terkejar dengan sangat intens. Ya, ini nggak ada perbedaan yang signifikan antara kedua belah tim. Paling dengan adanya 3 turtle yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, perfect objective turtle, ternyata ini nggak cukup juga ya untuk ngebuat mereka lebih unggul dari arah ekonominya. Pertukaran inner turret di top lane sepertinya belum bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini dengan kehadiran Toy ya tuker dengan purple buff. Jadi tetap rugi ya bisa dibilang buat RRQ Hoshi. Wow, lihat di sana Dairen benar-benar bisa mengacak-acak. Tapi lihat di bottom lane, one by one situation antara sosok seorang Moskov dan Rins. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka coba untuk one by one situation, gagal. Loncat informasi telah didapatkan. Spear of Destruction yang berhasil membuat Kadera selamat. Dengan satu buah batu loncatan terhadap seorang Dairen, Kadera selamatkan dirinya dari ancaman tim RRQ. Wah, dan bisa-bisa dia tembusnya yang paling luar ya dari... Yang paling jauh. Iya, sekian banyak player dan yang paling dekat ke arah teman-temannya juga. Jadi cover bisa langsung muncul kalaupun tadi dipaksa oleh RRQ Hoshi. Itu kalau dipaksa malah jadi teamfight yang takutnya dirugikan ya. Karena Maykits udah siap untuk nge-backup. Dan kebetulan Moskovnya juga udah punya damage pelan-pelan. Tapi balik lagi dalam 40 detik ke depan harusnya lebih berhati-hati untuk caderannya karena dia belum ready dengan Spear of Destruction-nya. Tapi mungkin untuk next team fight malahan rotasi cadera akan menuju ke top lane. Karena Lord-nya ada di bawah. Yep. Dan split push di bawah otomatis akan malah mendekati member RRQ yang akan menguasai arena dari Lord-nya. Oke, yang kita perhatikan adalah Aboy nih. Aboy dari tadi belum punya ruang nih, Vin. Iya, susah ya untuk bisa ngedapetin space-nya. Mengingat ya untuk bagian depannya hanya mengandalkan nanti ke arah Gops atau dengan Hilda-nya sendiri. Tapi untuk sejauh ini ya boy, 2 kali tumbang karena Rins agak personal ya. Dari tadi dive in langsung ke arah boy. Gak peduli apa yang terjadi, Spear of Destruction sempat digini. Oke, tapi lihat Kadera! Berhasil ditangkap oleh perpasukan dari tim RRQ. Meanwhile di bawah top lane, Boy masih selamat. Perpasukan dari tim Kickball mereka kehilangan Backhead, kehilangan Kadera, kehilangan Baloyski. Dan bahkan nampaknya Lord akan dikasih ke RRQ tanpa ada sedikit gangguan apapun. Satu momentum yang akhirnya ngebuat dari RRQ Hoshi bisa ngedapetin keuntungan yang jauh lebih besar. Dapetin 3 pemain, dapetin juga karena Lord-nya, dan pastinya akan ada tambahan turret-turret yang bisa di-secure nantinya oleh RRQ Hoshi. Wah, aku cukup terkejut loh. Awalnya aku kira ya dia bakal farming di top lane, lepasin Lord-nya. Itu yang biasa dilakukan sama Geek Fam. Tapi ternyata mereka mau kontes team fight. Mereka ingin menghentikan farming dari Toy. Mereka sadar dari game pertama, Toy ini benar-benar merepotkan. Yes. Tapi
Ya, satu buah chance yang cukup ekstrim gagal didapatkan oleh Geek Fam. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka udah mengungguli dari 3.800 gold yang sudah melambung jauh. Dan perbedaan kali ini kasusnya adalah Harit dan Moskov masih butuh item dan bahkan Riz. The Way of Dragon di following up begitu saja dan bakal lihat satu buat Terrify tidak berhasil dan make it! Satu buat point kill ditambah dengan berhasil menghindari dia bisa diberikan oleh Sujin. Dikocek kiri kanan depan belakang dan nampaknya udah cukup sampai di situ saja. Ya, tapi nice move ya. Tetap buying time yang berhasil dilakukan oleh Makis. Menghindari satu sergapan yang dilakukan oleh seorang Rin. Setup yang begitu lama akhirnya sia-sia. Tapi sekarang masalah selanjutnya adalah Lordnya udah mulai masuk. Oke, Lord udah mulai masuk. Tapi pasif turret masih ada, jadi tidak terlalu worth it. Obaleski terdeteksi di depan sana. Permasukan dari tim RRQ dan langsung mudah ke belakang Idok. Implosionnya dikeluarkan dan satu. Hatta-tata dan Sonata menutup seorang Obaleski. Skypicer makin menaikkan damage yang diberikan dari seorang Toy. Gobs kembali lagi belum bisa memberikan impact kali ini. Sedikit keganggu, tidak. Distraction saja, that's it sampai di situ. Iya ya, dan gak ada informasi ya. Tadi ini untuk Kadera sendiri hampir. Almost is never enough. So close dan bahkan lihat member RRQ sekarang udah belajar dari Spear of Destruction tadi ya. Iya. Mereka malah berkumpul di satu titik yang dimana mereka nggak bakal ketemu gitu loh, sama SOD-nya. Sekalipun SOD-nya ketemu, wow. Wah berempat sih, itu bakal jadi mimpi buruk untuk caderannya. Iya, malah jauh lebih berat ya ketika SOD-nya connect nanti. Itu malah jadi tekanan buat Geek Fam atau bahkan Boomerang. Dan sekarang Makis diganggu lagi. Purple Buff masih bisa di-secure memang. Gila sakit banget damage dari Makis itu. Aduh, ke atas bro. Dan bahkan kalau bisa kita lihat. Dengan dari sosok seorang Dairon yang sudah pakai Athena aja. Iya. Itu meledaknya masih sakit loh Nevin. Iya. Itu mengerikan banget memang secara output damage yang bisa di-deliver sama Geek Fam. Tapi aku penasaran banget ya untuk Lord selanjutnya ya. Apakah dari Arkeology akhirnya bisa nge-secure lagi untuk Lord yang kedua atau Geek Fam bisa mainin lane jauh. Kalau tadi kasusnya seperti tadi Nevin ya. Mereka kehilangan 3. Ini kayaknya nggak baik deh. Karena di atas menit 12, 1. Damage turret udah di defensifnya udah berkurang. Winning conditionnya udah beda juga ya. Winning conditionnya beda, detikannya juga beda Nevin. Iya. Asalkan gak dipaksa team fight sebelum Lordnya mulai ya. Karena kalau tadi kan di Lord sebelumnya seperti itu ya. Betul. Mereka mulai duluan tanpa adanya Lord. Tapi kalau sekarang objektifnya ke arah Lord, mungkin bakal ada sedikit privilege buat Geek Fam dengan inner turret. Bagian bottom lane yang udah jauh banget. Nah aku setuju sih. Kalau misalkan ngebiarin RRQ yang start Lordnya duluan, itu kayak nggak masalah. Yang penting nanti SOD-nya bisa connect kok. Dan jangan lupa untuk clear bottom lane terlebih dahulu karena Moskov powernya di split push. Wah, tapi ini bakal di-start dengan sangat amat cepat ya. Udah mulai menipis dari arah Lordnya. Oke, Spear of Destruction-nya kena. Duel terdekat kena banget dan bisa di-set point. Permasukan dari tim RRQ dengan berkerabat Kadera. Ter-take down. Kill speed dari seorang Toy. Membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka kehilangan 3 pemainnya dan menuju ke arah poin yang kedua. Looking for wipeout. Makis, the one last man standing. Makis, can you do it dan wipeout. Ini bencana. Lihat betapa kerasnya RRQ berhasil meluluaskan Geek Fam dan RRQ memastikan dominasi dari Geek Slayer.